Salam jumpa para sahabat Taman Spiritual. Hari ini saya menjumpai seorang sahabat, yaitu Pendeta Ranap Aritonang. Beliau melayani di Depok dan kami bersama-sama cukup lama ya Pak Ranap ya. Ada 20 atau 25 tahun ya melayani bersama-sama. Nah, kita akan bincang-bincang suasana batin Pak Ranap ini yang baru saja mengalami kedukaan. Sebelumnya saya menyampaikan secara pribadi dan keluarga rasa duka, ikut duka yang mendalam atas meninggalnya kakak terkasih Pendeta Labora Aritonang. Ya, semoga keluarga semua mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Ya begitu Pak Ranap, di acara ini kita biasa memperbincangkan hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, yang saya mau tanyakan pertama-tama adalah suasana batin Pak Ranap nih dengan berangkatnya kakak tercinta. Tapi mungkin saya ingin mendapatkan ini deh, informasi juga para sahabat. Selama ini dengan almarhum kakak Labora bagaimana? Dari kecil bersama bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh bercerita sedikit tentang kehidupan kami. Kami 11 bersaudara, satu bapak, satu ibu. Dan kebetulan saya cukup dekat juga dengan kakak saya Ibu Labora karena umur kami tidak terlalu jauh. Saya persis di bawah kakak saya Ibu Labora. Jadi mulai dari kecil memang kami selalu bersama-sama. Mulai dari kecil, SD, satu SD bersama-sama, satu SMP, SMA, juga kemudian kuliah bersama-sama di Nalta, tinggal di asrama. Sebelumnya juga waktu di kampung kami sama-sama di Punguan Naposo Bulung atau Pemuda Gereja HKBP. Ya. Aktivitasnya sejak di Pemuda Gereja juga bersama-sama ya? Ya. Sampai kuliah di STT pun bersama-sama. Oke. Saya sama kakak saya juga sama satu kampus, tinggal di asrama bersama-sama. Terus sempat pelayanan kami berbeda. Saya di GKP Jabar, selesai dari Inalta langsung di pelayanan di GKP Jabar, sedangkan kakak saya sempat di Kalimantan. Oke. Namun kemudian ya seizin Tuhan juga pas kebetulan di Depok juga waktu itu membutuhkan dan kami berdiskusi dan mau juga diajak untuk bergabung di Depok. Itulah awalnya sehingga kami bersama-sama melayani di Depok sampai kakak saya dipanggil Tuhan. Begini Pak Ranap, sebenarnya kebersamaan dalam sebuah keluarga itu hal yang biasa. Kakak beradik, orang tua anak, itu kan dalam sebuah rumah tangga biasa. Bahkan mungkin ketika merantau, bekerja atau kuliah, dia bersama. Tetapi saya melihat ini ada yang berbeda dari relasi Pendeta Ranap dengan Pendeta Labora. Apa yang Bapak rasakan kok begitu, ya bukan terikat tetapi mengikatkan diri, mungkin begitu dekat dengan beliau? Ya, mungkin juga itu tadi dipengaruhi karena dari kecil kita bersama-sama, jadi paling tidak sudah lebih tahu karakternya ya dibandingkan mungkin dengan kakak-kakak atau adik yang lebih jauh. Nah, kalau kita sudah memang karena dari kecil sudah saling mengenal dan kebetulan juga bergerak di bidang yang sama, sama-sama pelayanan, ya semakin klop, semakin cocok. Walaupun sebenarnya kalau dari segi suku yang namanya kakak adik itu marito sebenarnya agak-agak ada jarak sebenarnya. Oh iya. Sungkan kalau di orang Batak saya dipanggil sebagai hula-hula yang harus dihormati. Sedangkan Boru ya di orang Batak yang biasa disuruh-suruh seperti itu.
Tapi ya dalam konteks pelayanan kita, walaupun tetap terjaga juga kebiasaan itu yang marito, yang marula-ula, tapi juga kita juga merasa sama-sama sebagai pelayan Tuhan, dan selama ini sih kita bisa menempatkan diri, jadi merasa tidak ada jadi halangan, malah ya semakin, menurut saya semakin mudah, karena satu pelayanan juga ada ikatan keluarga, ya lebih mudah dalam mendiskusikan segala hal dalam pelayanan. Wah, itu luar biasa Pak ya, dari kecil bersama, sekolah bersama, bermain bersama, tumbuh bersama, sampai sekolah pun bersama, pelayanan bersama. Lalu menurut Pendeta Ranap sendiri, apa yang istimewa atau kekhasan, keunikan Ibu Labora ini dalam kehidupannya yang mau dibagikan menurut pandangan dan pengalaman Pak Ranap? Ya, banyak hal sih yang saya kagumi, yang saya lihat dari kehidupan kakak saya ini. Yang pertama memang dia pintar. Oke. Mulai dari zaman sekolah juga dulu dia sudah biasa juara ya. Malah seingat saya dulu dia pernah dapat beasiswa, dulu masih jarang-jarang orang beasiswa dapat beasiswa. Tapi juga dia orang yang yaitu tadi ya, pintar di sekolah, tapi juga dalam hal kerohanian juga memang dia dari kecil juga sudah aktif. Dia pernah juga guru sekolah minggu dulu. Oke. Dia guru sekolah minggu. Nah, seperti yang saya bilang, kami waktu SMA kami sudah ikut di Punguan Naposo Bulung. Oke. Anggota pemuda gereja yang sebenarnya di sana jarang-jarang. Biasanya Naposo Bulung itu orang-orang yang sudah tua-tua. Tapi kami masih SMA, kami sudah ikut Punguan Naposo Bulung. Jadi Ibu Labora adalah orang yang memang berminat dan terpanggil untuk masuk dalam dunia pelayanan ya, di dalam pelayanan gereja. Maka tidak serta-merta atau tiba-tiba dia masuk sekolah teologi untuk menjadi pendeta, tapi memang rangkaian sejarah kehidupannya sudah mengarah ke situ ya Pak ya. Lalu ketika dalam pelayanannya yang Bapak lihat dan Bapak rasakan soal beliau itu, apa yang menginspirasi Bapak gitu? Iya, dalam hal pelayanan yang saya lihat yang sangat menonjol dari kakak saya adalah kalau istilah sekarang mungkin bisa dibilang dia pendeta rohani. Nah, kakak saya ini boleh dibilang masuk dalam golongan itu. Kenapa dibilang rohani? Karena dalam prakteknya dia itu sangat-sangat setia dalam hal berdoa. Sampai saat meninggalnya itu ada jam 2-nya khusus, dan itu dilakukan tiap hari. Tiap hari ada jam 2 khusus. Biasanya mereka pagi tuh keluarga, dan yang saya tahu sore juga jam 3, setiap jam 3 itu pasti dia akan selalu mengadakan doa Pribadi. Okay. Kalau pagi-pagi biasanya bersama, dan nanti malam lagi bersama. Nah, di gereja juga termasuk ketika Bahtera Hayat melaksanakan doa pagi, ya salah satu juga dorongan dari Ibu Labora dan didukung oleh teman-teman yang lain, sehingga di Bahtera Hayat juga sampai hari ini masih tetap berjalan acara doa pagi, yang juga itu didorong juga oleh Ibu Labora. Dan selama dalam kehidupannya memang saya lihat luar biasa melaksanakan itu. Dia dari Parung ke Depok jam 5 pagi kami ya, hari Sabtu di Depok. Dari Parung dia kadang jam setengah 4 atau jam 4 sudah harus berangkat. Dan luar biasanya saya lihat selama ini, mau hujan mau apapun, itu tidak pernah absen. Bahkan sampai ketika dia sudah cuci darah, kadang hari Jumat itu dia cuci darah, Sabtu pagi sebelum jam 5 sudah nyampe itu di gereja. Ya, saya sendiri pernah mendengar dari beliau, kalau saya itu kalau khotbah atau pelayanan itu semangat, meskipun setelah itu mah ya lemes gitu karena fisik tadi ya sakit, tapi semangatnya itu loh
suaranya yang keras itu karena memang lahir dari pribadi yang bersemangat ya. Itu yang bisa inspirasi kita para pelayan-pelayan Tuhan. Semangat dalam pengabdian, pelayanan. Bahkan biasanya menurut jemaat gitu ya. Kalau jemaat sudah jam 5 ya lebih-lebih sedikit barulah berangkat ke gereja, tapi beliau tuh setengah 5 sudah ada di tempat dan dia harus lebih dulu dari yang lain. Dan dia termasuk orang yang sangat disiplin, Pak. Jadi Ah. kalau memang sudah jamnya, mau 2-3 orang pun harus Ya. mulai. Dia orang yang paling tidak mau menunda-nunda. Dan itu menggerakkan ya, mempengaruhi yang lain sehingga aduh pendeta saja seperti itu, saya juga harus ikut ya datang sesuai tepat waktu. Oke, itu baik sekali Pak Ranap. Banyak hal tentu pengalaman indah yang Bapak alami bersama Ibu Labora. Bagaimana perasaan Pak Ranap sekarang setelah beliau pergi? Rasa duka yang Bapak alami dalam beberapa hari masa kedukaan ini. Ya, kami memang sangat-sangat berduka, bukan saja saya sebagai teman sepelayanan, adiknya sebagai keluarga, bahkan juga keluarga saya pribadi pun, istri saya, anak-anak saya semua sangat-sangat kehilangan karena memang pelayanan kita selama ini bersama-sama dan setiap pelayanan biasanya selalu datang ke rumah. Jadi sangat juga merasakan kedekatan dan dia juga benar-benar bisa berlaku sebagai ipar, sebagai tantenya atau namborunya anak-anak dan selama ini sangat-sangat memperhatikan. Jadi kami memang satu bersama-sama dalam pelayanan, tapi juga dalam urusan pergumulan keluarga kami pun sangat-sangat terbuka, sangat-sangat dekat selama ini dan istri saya pun kembali kemarin menyaksikan sampai menangis, tidak ada lagi teman curhatnya yang selama ini bisa berbagi karena saya memang melihat kakak saya ini sangat-sangat bisa sebagai tempat curhat buat istri saya, bahkan juga buat anak-anak saya, sehingga ketika kemarin pas mendapat kabar kakak saya meninggal, kami semua di rumah sangat-sangat berduka, termasuk anak-anak saya semua, biarpun mereka anak-anak pemuda, tidak bisa menahan kesedihannya, mereka sampai langsung menangis di rumah. Saya melihat sangat-sangat kehilangan karena memang selama ini seperti itu, sangat-sangat dekat kakak saya ini ke keluarga kami secara pribadi, walaupun dekat juga ke semua keluarga, tapi karena pelayanan bersama tadi dan selalu bersama-sama juga di rumah, jadi memang terasa sekali Pak kedukaannya. Saya sangat mengerti rasa sedih, rasa kehilangan orang yang kita kasihi, yang hidup bersama-sama dengan kita. Nah, lalu bagaimana Bapak bisa mengatasi perasaan sedih, kedukaan ini? Ya, kemarin memang bertambah sedih Pak pas kejadian itu karena memang sebelumnya juga kakak saya sempat dirawat di rumah sakit dan seperti penyakit yang sekarang ini kakak saya juga kena COVID sehingga harus diisolasi. Jadi selama dalam perawatan ini ya kami semua keluarga tidak bisa bertemu secara langsung, paling cuma melalui video call saja ya. Tapi terakhir kemarin ya sempat, puji Tuhan, sebelum meninggal ada kesempatan diberikan oleh pihak rumah sakit untuk mewakili keluarga bisa berjumpa, bisa berdoa bersama-sama setelah keadaan kakak saya sudah semakin menurun ya. Terus kesedihan saya juga ditambah saya mengingat orang tua saya di kampung. Orang tua saya di kampung yang pasti juga sangat-sangat sedih, sangat-sangat terpukul harus berpisah dengan anaknya yaitu kakak saya dalam kondisi COVID seperti ini, yang kita tahu semua bagaimana juga cara pemakaman orang yang meninggal dengan COVID ya, tidak seperti yang normal, umum ya. yang bisa disemayamkan, yang bisa diberikan penghormatan, tapi dengan meninggal secara COVID ini kan sangat-sangat terbatas. Nah ini juga semakin menambah kesedihan kami, sehingga pagi-pagi itu ketika berita itu disampaikan kepada kami, ya sedih sekali, hancur rasanya. Belum terbayang nanti seperti apa ini,
bagaimana nanti caranya, bagaimana pemakamannya, bisa nggak diacarai secara gereja. Padahal kakak saya ini seorang pendeta yang selama ini juga melayani, tapi pas ke dirinya meninggal, bisa tidak nanti dia juga sangat membuat kami berduka. Itu tadi terlebih mengetahui orang tua kami juga di kampung sangat-sangat berduka juga. Orang tua saya yang sudah tua mendengarkan anaknya meninggal seperti itu, dan yang dia tahu selama ini bagaimana pemakaman COVID, dia pikirkan ya seperti itulah pemakaman anak saya. Jadi memang semua kami keluarga waktu itu sangat-sangat duka yang sangat-sangat mendalam. Nah, ini menarik buat saya, Pak. Soal almarhum yang meninggal karena terpapar virus COVID-19. Saya juga mau cerita pengalaman saya tentang seorang sahabat yang tadinya saya pikir yang terpapar COVID itu yang nun jauh di sana. Tapi ternyata seperti Pak, keluarga kita, sahabat kita. Nah, ada satu sahabat saya juga menderita COVID, dan bahkan satu keluarga sampai omanya. Saya tidak pernah terfikirkan kalau mendampingi orang yang mengalami kecelakaan, meninggal karena sakit dan sebagainya, itu adalah pekerjaan pendeta ya, untuk melayani, menghibur dan sebagainya. Tapi saya tidak punya bayangan. Saya ketika mendengar itu langsung saya secara pribadi berkomunikasi, dan saya menyampaikan doa-doa untuk sahabat saya dan keluarganya, dan ya kata-kata penghiburan, ya kata-kata yang menguatkan. Setelah dia sembuh, ternyata dia cari saya. Abah, saya harus mencari Anda dan menjumpai Anda sebagai orang pertama. Oke, saya bilang silakan. Akhirnya datang ke taman spiritual ini, dia ngobrol. Tahu nggak? Saya itu udah kiamat. Saya putus asa, bukan hanya saya, keluarga. Tidak ada seorang pun yang mengerti saya. Betapa saya tertekan dan saya menangis setiap hari. Nah, sahabat-sahabat taman spiritual bisa bayangkan kalau itu terjadi dengan kita. Bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang-orang yang kita cintai terkapar di tempat tidur. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang di rumah. Ini kebingungan dalam melayani. Mungkin kita sampaikan salam, God bless you, doa-doa itu baik. Tapi saya mencoba meraba rasakan apa yang terjadi dengan sahabat saya ini. Sehingga ketika saya kirimkan doa dan bercakap-cakap itu, dia katakan ini sangat membantu. Sehingga saya menemukan Tuhan yang hadir dalam penderitaan saya ini, yang saya sudah, pikiran sehat saya sudah tidak ada. Kepanikan, ketakutan, bahkan kecewa. Merasa sendirian dalam kepedihan ini. Nah, betul Pak, kalau kita atau orang yang dekat dengan kita mengalami itu, baru kita tahu, oh betapa hancurnya ya kepedihan itu. Padahal Bapak sebagai pendeta yang selalu melayani pemakaman itu ya, kedukaan terus kita alami. Dan pengalaman ini juga mungkin bisa Bapak bagikan kepada umat yang Bapak layani, juga mungkin kepada orang-orang lain yang berjumpa dengan kita. Dan saya juga nggak sangka Pak bahwa itu menolong dia untuk menerima penderitaan itu, merasakannya, lalu bersyukur bahwa ternyata dia tidak sendirian. Ada Tuhan Ya, yang bersama dia. itu benar sekali Pak. Kakak saya yang pendeta saja yang selama ini berkhotbah, tapi ketika dia mengalami terpapar COVID dan harus diisolasi, perasaan sedih itu juga sangat-sangat kelihatan. Maka kakak saya juga sempat memang meminta kepada keluarga kalau diizinkan untuk pulang ke rumah, untuk dirawat di rumah. Iya.
Tapi kita tidak mengizinkan karena menurut kita tidak memungkinkan karena dia pasien cuci darah, sehingga kalau dia pulang paksa dari rumah sakit padahal dia harus nanti juga cuci darah, tidak mungkin, sehingga kita tidak mengizinkan. Namun di situ kita tangkap memang bahwa kakak saya itu sangat mengalami kesedihan, kegundahan ketika harus diisolasi ya. Tapi disitulah kita saling menguatkan lagi, saling memberikan semangat lagi, sehingga pada akhirnya memang kakak saya mengiyakan untuk melanjutkan pengobatannya di rumah sakit itu, walaupun sempat juga seperti yang saya bilang tadi, sempat memohon kepada keluarga supaya dirawat di rumah. Ya manusiawi Ya, lah Pak ya, nah itu pengen kita tenang di Ya, rumah. ya, ya. Ya, mungkin untuk waktu yang tersisa ini ada yang ingin Pendeta Ranap sampaikan kepada para sahabat Taman Spiritual, pesan-pesan atau ya closing statement. Yang saya lihat melalui peristiwa meninggalnya kakak saya, Ibu Pendeta Labor Aritonang, bahwa benar memang seperti yang kita yakini selama ini, bahwa dalam kesedihan, dalam kedukaan sekalipun, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan kita itu sendirian. Ini yang kami sangat rasakan di tengah-tengah kematian kakak saya yang terpapar oleh virus corona, dan pemakaman juga harus mengikuti seperti yang biasa. Tapi Tuhan juga membukakan jalan yang kami yakini juga semacam penguatan, semacam penghiburan juga bagi kami keluarga. Saya boleh bersaksi bahwa anak-anak kakak saya juga sangat-sangat terpukul sebenarnya karena harus berpisah dengan ibu mereka di saat-saat mereka masih belum bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, salah satu ponakan saya berkata begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membahagiakan mama saya ini. Namun kalau diizinkan, kalau boleh mama saya ini dimakamkan di dekat rumah kami, begitu. Nah, ini sebenarnya kan hal yang sangat sulit, tapi kita coba juga. Maka saya cuma coba bertanya ke pihak rumah sakit, boleh nggak seperti ini? Lalu mereka bilang, boleh asal ada izin dari RT RW setempat. Nah, kita menghubungi RT RW setempat. Sinilah kita lihat bahwa Tuhan itu bekerja campur tangan. Ternyata RT-nya dan Pak RW langsung mengiyakan waktu itu. Padahal sebenarnya pada umumnya sulit Iya, sulit sekali. Langsung diterima. mengiyakan, Iya. mengizinkan, dan akhirnya kita mempersiapkan untuk pemakaman di tempat mereka. Dan puji Tuhannya juga di rumah sakit juga bisa ada acara sedikit untuk pelepasan jenazah, baru kita bawa ke pemakaman dan bisa diacarai seperti biasanya. Yang tadinya sangat kita sedihkan, sangat kita khawatirkan kalau sampai tidak bisa ada acara ibadah pemakaman. Puji Tuhan ternyata bisa. Nah, di sini menjadi penghiburan juga buat kita semua, juga buat ipar saya Pak Pendeta Kiong, juga anak-anaknya, bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir untuk bersama-sama memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya melihat juga khususnya untuk keluarga Pak Pendeta Kiong dan anak-anaknya, ponakan-ponakan saya semua, setelah kita bertemu beberapa hari yang lalu, mereka semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan kuat, yaitu kita percaya karena penghiburan yang daripada Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Ranap sudah berbagi dengan kami. Baiklah para sahabat sekalian, memang sebuah pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi. Apabila di dalam kedukaan kita, dalam kesedihan, kesunyian hati kita, kesepian, kita bertanya, Tuhan di mana? Saya merasa sendirian, saya merasa sedih, dan saya merasa terluka. Tapi disitulah justru Tuhan hadir, meraba rasakan kesedihan. Dan bahkan di Alkitab dikatakan menangislah Yesus, masgullah hatinya ketika dalam kitab suci diceritakan Maria memberi kabar bahwa Lazarus saudara Yesus mati.
Lalu bukan hanya Mazmur, maka kitab suci dalam Yohanes 11 ayat 35 mencatat menangislah Yesus. Dan Tuhan Yesus menangis loh bersama keluarga Aritonang, turut merasakan kesedihan. Tetapi tidak tinggal di sana para anak. Bukan hanya merasakan apa yang kita rasakan para sahabat, yang mungkin juga sedang mengalami kedukaan atau perasaan terluka, ditinggalkan dan seterusnya. Tapi Tuhan memberikan iman, keyakinan, percaya kepada kita bahwa Dia ada. Lalu bukan hanya Dia ada, tapi Dia Sang Maha itu, Sang Kuasa, Sang Maha Besar itu akan menuntun kita secara perlahan-lahan menemukan jalan kita sendiri untuk terpulihkan. Dan penghiburan itu berangsur-angsur terjadi karena kehadirannya. Maka itu sering saya katakan bahwa merasakan kehadiran Tuhan itu sangat-sangat amat penting. Di atas ritual-ritual yang kita kerjakan sebagai orang yang beragama, itu baik. Tetapi relasi dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang turut peduli dan mengerti, bahkan mengalami bersama kita. Dan meyakini ya Pak ya, bahwa Dia memberikan iman, percaya kepada kita, sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan melewati kesulitan itu. Itulah penghiburan kita. Bukan Tuhan yang nun jauh di sana, yang hanya menerima puja dan sembah, tetapi juga Tuhan yang mau hadir di dalam dan bersama kita. Pak Ranap, terima kasih. Ini sebuah kebenaran ya yang dialami oleh keluarga besar Aritonang, bahwa ternyata memang orang baik itu tidak akan pernah mati. Mungkin secara fisik dia terbujur kaku dan dimakamkan di bawah tanah, tetapi dia tetap hidup dalam pikiran, dalam hati kita. Dan cintanya itulah, karena karya Sang Cinta, kemudian orang yang kita cintai dan mencintai kita itu menghidupi hidup kita. Dan itulah yang melanggengkan kehadiran Dia untuk kita. Dan kita bersyukur untuk kebersamaan dengan Ibu Labora selama ini dalam pelayanan bersama, dan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup bersama beliau sampai akhir hayatnya. Inilah perbincangan kita hari ini, sungguh luar biasa. Saya juga diberkati untuk kisah ini, perjalanan hidup Pendeta Ranap. Tuhan berkati pelayanan Bapak, dan juga salam untuk Pendeta Akyong dan keluarga. Demikianlah pertemuan kita hari ini, perbincangan kita, dan sampai jumpa untuk perbincangan selanjutnya. Kita kasih salam Pak Ranap, salam.